Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Jumat 12 Juni 2020. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 dan 2 Tawarik pasal yang kelima dan yang sampai ke-7. Membahas tentang penabisan Bait Allah Salomo. Saudara, Bait Allah Salomo ditahbiskan pada hari raya Pondok Daun, bulan yang ke-7. Padahal kalau Anda ingat, Bait Allah sebenarnya sudah selesai pada bulan yang ke-8. Artinya, demi bisa ditahbis pada waktu yang tepat, yaitu hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun, maka Salomo harus menunggu hampir 1 tahun. Peresmian dilakukan dengan cara meletakkan tabut perjanjian dari kemah Daud di rumah Abinadab di Bet Shemesh, diusung oleh para imam dan dimasukkan ke Bait Allah Salomo, tepatnya di ruang Maha Kudus. Tempat ini konon dipercaya ada di atas bukit Moria, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, dan tempat di mana Daud membangun mezbah, dan kemudian Tuhan menjawab doa Daud dengan menurunkan api dari langit. Tabut perjanjian itu sendiri disebut juga dengan yang namanya tabut hukum Allah, karena di sana ada tersimpan 2 loh batu tempat hukum Allah itu, 10 perintah Allah dicatat, atau disebut sebagai tabut Allah, karena dari tempat inilah atau dari pertemuan 2 sayap kerub yang ada di atas peti perjanjian ini disebutkan sebagai tempat di mana Allah bersemayam dan Allah berbicara dari antaranya, dari antara 2 sayap ini, atau disebut juga sebagai tabut kesaksian, karena di dalam tabut ini juga terdapat tongkat Harun yang berbunga dan roti mana sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara akan umatnya. Sayang pada waktu penabisan Bait Allah, tongkat Harun juga roti mana ini ternyata sudah tidak disebutkan lagi. Kita tidak mengetahui, Alkitab tidak memberikan informasi kemana 2 benda ini yang harusnya ada, tapi ternyata sudah tidak ada pada masa Raja Salomo. Dan bagian yang penting yang kedua, selain pertemuan daripada kedua sayap kerub, adalah tutup pendamaian, yakni tutup atau bagian atas daripada tabut perjanjian ini. Di tempat inilah di mana imam besar setahun sekali akan datang untuk mencurahkan akan korban darah anak domba sebagai tanda perdamaian antara dosa umat di hadapan Allah. Yang menarik adalah ketika tabut itu kemudian diletakkan, lalu imam dan para pemuji menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dikatakan pada 2 Tawarik pasal yang kelima ini, ayat yang ke-13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Istilah awan kemuliaan Allah kita kenal dengan yang namanya Shekinah. Shekinah adalah kehadiran Allah yang disimbolkan melalui awan yang kuat, dan hari itu mereka tersungkur semuanya karena kemuliaan Tuhan turun atas Bait Allah. Sementara mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan selesai pujian syukur dinaikkan, maka Raja Salomo dia naik ke atas mimbar yang telah disiapkan. Lalu kemudian dia menaikkan doa untuk mendedikasikan atau menahbiskan akan Bait Allah ini. Dan ini adalah doa yang bagus sekali, diulang dengan hampir persis sama dari 1 Raja-Raja 8 dan 2 Tawarik pasal yang ke-6. Kurang lebih Salomo ingin menegaskan bagaimana mata Tuhan senantiasa terarah pada doa yang dipanjatkan di Bait Allah itu, dan telinga Tuhan senantiasa dibuka untuk mendengarkan akan seruan umatnya. Ada 7 atau 8 poin yang disampaikan oleh Salomo. Yang pertama adalah ketika umat meminta ampun ya di rumah Tuhan. Di rumah ini, Salomo menegaskan itu, Tuhan akan mengampuni. Berikutnya adalah ketika umat ingin mengangkat sumpah demi membuktikan dia berdusta atau dia melakukan hal yang benar. Di rumah Tuhan ini, ditekankan lagi. Yang ketiga adalah kalau kalah berperang karena berdosa. Ya. Ini bukan karena
hal yang lain. Tapi kalau karena berdosa, maka mereka datang kepada Tuhan di rumah itu. Dan kemudian Tuhan akan memberikan kemenangan. Lalu ketika mereka tidak turun hujan, ketika situasi tidak memberikan akan kemakmuran lagi, mereka berdoa dan Tuhan akan mendengarkan. Lalu ketika mereka kelaparan, lalu menarik yang keenam adalah ketika ada orang asing non-Israel, mereka datang ke bait Allah itu untuk menaikkan doa. Maka Tuhan juga akan mendengar dan menjawab. Jadi rumah atau bait Allah ini menjadi sesuatu hal yang istimewa ya di mata Salomo dan bangsa Israel, karena di bait Allah itulah Tuhan bersemayam. Anda bisa melihat catatan-catatan di dalam bagian bacaan kita, bagaimana Tuhan dari yang sebenarnya tidak bisa ada di satu tempat karena langit adalah tumpuan kakinya, tapi ia berkenan untuk hadir. Ya, Salomo bahkan mengatakan pada 2 Tawarik itu, Tuhan silakan sekarang engkau berangkat ya dengan kemegahanmu untuk masuk ke rumahmu yang baru, kurang lebih semacam itu ya. Jadi menggambarkan adalah sebuah tempat yang istimewa, tempat yang khusus di mana Tuhan akan menyatakan akan berkat-Nya. Dan ketika bangsa Israel suatu ketika nanti di luar Israel ya, maka Salomo memberikan sebuah cara yang lain. Kalau mereka berdoa dan tidak bisa datang ke bait Allah, maka mereka bisa melakukan doa melalui mengarahkan mata mereka, mengarahkan akan sikap doa mereka ke arah bait Allah di kota Yerusalem, di Bukit Sion atau di kota Daud ini. Jadi ketika mereka berperang di luar kerajaan misalnya, maka ketika mereka mau berdoa di medan perang, mereka arahkan akan wajah mereka dan mereka menghadap ke Bukit Sion, ke bait Allah Salomo yang ada di Yerusalem ini. Atau ketika mereka kemudian dilempar jauh keluar dari bangsa Israel di dalam pengasingan, lalu mereka bertobat ingin mencari akan Allah lagi, maka mereka berkiblat atau mengarahkan akan diri mereka, menghadapkan wajah mereka ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Anda mendapatkan misalnya Daniel tercatat, ya ketika berdoa ia menghadap ke Yerusalem. Dan mata serta telinga Tuhan terbuka atas doa yang dinaikkan dengan cara yang semacam ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah gambaran bagaimana pada waktu itu ya bangsa Israel mereka kalau mau menghadap Allah, ya mereka memang naik ke atas bukit, yakni ke Bukit Sion itu di puncak sanalah maka didirikan akan bait Allah Salomo. Nah, istilah naik ke bukit dalam bahasa Arab adalah berhaj atau haji. Jadi haji artinya adalah memang naik secara harfiah, naik ke atas bukit. Yaitu mereka berhaji naik ke atas bukit untuk menghadap ke Allah mereka yang ada di Sion. Lalu kemudian mereka kalau di luar kota, di tempat yang jauh, mereka berdoa dengan berkiblat atau mengarahkan, menghadapkan wajah mereka ke Sion. Karena mereka percaya ketika mereka menghadapkan wajah mereka tertuju ke Sion, maka Tuhan akan mendengar doa mereka. Saudara, ini adalah satu hal yang memilukan ketika bangsa Israel akhirnya kehilangan akan kota Yerusalem, secara khusus akan bait Allah. Ketika mereka tidak bisa lagi menikmati akan kehadiran Tuhan di rumah Allah. Ini adalah sesuatu yang begitu mereka rindukan untuk mereka bisa berdoa lagi di Yerusalem atau hadir lagi, berkiblat lagi ke Yerusalem, tempat di mana bait Allah ini pernah dibangun oleh Salomo. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah Salomo menaikkan doa ya, yang menabiskan akan rumah Tuhan ini, lalu kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Api turun dari langit menyambar korban persembahan yang dibawa oleh Salomo, persis seperti yang terjadi pada waktu Daud yang menaikkan doa di atas mezbah di tempat itu juga. Ya, ternyata api dari Tuhan juga turun untuk menyambar akan korban, menyatakan bahwa Tuhan menjawab akan doanya. Dikatakan di sana ya 1 Tawarik pasal yang ke-7 ya, bahwa setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran
korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Sekinah itu sekali lagi menyatakan akan dirinya, dan para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, hari ini kita sedikit berbicara tentang bagaimana umat perjanjian lama ketika mereka ingin mencari Tuhan. Ya, ketika mereka mulai bertempatnya jauh-jauhan, maka mereka selalu ketika berdoa, mereka ingin menghadapkan akan dirinya ke rumah Tuhan supaya bisa didengar Tuhan, supaya seru doa mereka bisa sampai kepada Tuhan, maka mereka mengarahkan hati mereka kepada Allah yang mereka percaya diam di Yerusalem ini. Nah, saudara-saudara, konsep menghadapkan wajah atau berkiblat, ya, sementara mereka menaikkan doa, sebenarnya sudah mulai muncul pada masa Musa. Waktu itu mereka kalau ingin berdoa, ya mereka menghadap ke Gunung Gerizim. Ya, dan dari atas Gunung Gerizim biasanya Musa atau Yosua atau pemimpin umat, mereka akan mengucapkan doa berkat sementara umat menghadap ke Gerizim ini. Ya, kemudian pada masa Salomo, ya arah kiblat ini kemudian digantikan dengan menuju atau menghadapkan wajah ke Bait Allah Salomo yang ada di Bukit Sion ini. Ada mendapatkan di sana ada 4 ayat yang menjelaskan bagaimana ketika mereka berdoa, mereka menghadapkan wajahnya ke Bait Allah. Lalu kemudian Anda tahu selesai Salomo meninggal, maka kerajaan Israel pecah jadi 2. Kerajaan selatan yaitu Yehuda tetap menghadap atau berkiblat ke Yerusalem, sementara kerajaan utara ya mereka menyadari, ya Raja Yerobeam menyadari kalau mereka terus aja ke Israel, ke Yehuda, nanti mereka bisa kehilangan akan rakyatnya. Itu sebabnya mereka membuat yang namanya tempat ibadah yang lain atau kiblat yang lain, yaitu di 2 tempat, yaitu di Betel dan di Dan. Nah, berikutnya pada belakangan hari lalu Raja Ahab, ya dia bahkan membuat akan bukit-bukit di Samaria sebagai tempat-tempat penyembahan, dibangunlah akan mezbah di sana, dan bangsa Samaria khususnya dari Israel Utara, mereka bisa kemudian berdoa, beribadah di sana, yaitu di bukit-bukit di Samaria, di Ramot Gilead, dan juga kembali lagi ke Gunung Gerizim. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, ya berbicara dengan orang Samaria, dan perempuan Samaria itu berkata, kamu kan kebaktian, kamu kan doanya menghadap ke Yerusalem. Kalau kami kan menghadapnya ke Gerizim. Lalu Anda ingat apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata akan datang waktunya nanti. Orang tidak akan berdoa untuk mencari Tuhan di gunung A, yaitu Gunung Sion, atau di gunung B, yaitu Gunung Gerizim. Karena Allah mencari penyembah-penyembah yang mencari Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan tahukah saudara-saudara, kalau kita sekarang ingin berdoa kepada Allah, maka kiblat kita atau arah pandangan kita sudah ditetapkan sendiri, yaitu pada pribadi Tuhan Yesus. Dia adalah kiblat kita atau hati kita diarahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus pernah berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, ya maka aku akan melakukannya untukmu. Saudara, bersyukurlah karena kita sekarang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita memiliki sebuah arah yang baru dalam menaikkan doa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus, Sang Allah yang jadi manusia. Mari kita berdoa. Kami menghadap kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena untuk mencari akan Allah Bapa, kami nggak perlu cari tempat A atau tempat B. Karena Engkau hadir dimanapun, dan kami menyapa Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, berkati kami, lindungi kami, jagai kami. Setiap kali kami menaikkan doa, seperti kata-kata Salomo, setiap kali umat menaikkan doa di rumah Tuhan, maka setiap kali kami berdoa dengan mengarahkan pandangan kami kepadamu, ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjawab doa kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin.